Dunia seringkali terasa sangat bising, namun ironisnya, banyak suara yang justru terperangkap dalam sunyi. Kita sering terjebak dalam labirin keraguan, antara ingin menyenangkan orang lain atau menjaga kejujuran pada diri sendiri. Hari ini kita mau pada ngumpul loh, ikut yuk Nongki. Udahlah, nggak apa-apa, kapan lagi kita ngumpul bareng-bareng kayak gini. Padahal aku harus kerjain tugas dan bantu mama di rumah. Ya udah, ayo. Ketakutan akan penolakan seringkali menjadi tembok tinggi yang membuat kita berkata iya saat hati kecil kita menjerit tidak. Hari ini, kita tidak hanya akan melihat sebuah permainan, tapi kita akan menyaksikan sebuah perjalanan untuk menemukan kembali keberanian yang sempat tertahan. Hai, perkenalkan namaku Aulia Devi Kamila. Aku Rida Putri Amalia. Aku Bilkis Rayana. Aku Alifa Maulida. Aku Alzana Kitara. Aku Siti Laila Mukaromah. Aku Vanessa Olivia Salsabila. Kami dari tim Nala Suara. Sebuah tim yang percaya bahwa setiap individu layak untuk didengarkan. Kami, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berdedikasi untuk menciptakan ruang aman bagi pertumbuhan mental remaja dengan semangat kolaborasi dan empati yang mempersembahkan sebuah karya media bimbingan kelompok orisinal hasil dari pemikiran hati kami. Inilah Voice Adventure Maze, petualangan interaktif menuju komunikasi asertif. Voice Adventure Maze adalah sebuah inovasi dalam layanan bimbingan kelompok yang mengubah materi tentang komunikasi asertif menjadi sebuah petualangan dalam bentuk labirin yang interaktif dan mendidik. Alat ini dibuat khusus untuk siswa di tingkat SMP, SMA, hingga perguruan tinggi dengan menggabungkan elemen pembelajaran, refleksi diri, dan tantangan kognitif fisik yang mengasyikkan. Dengan memanfaatkan banner labirin raksasa, peserta tidak hanya belajar secara teori saja, tetapi juga berpartisipasi secara aktif dengan menggerakkan pensil penelusur melalui koordinasi tali bersama anggota kelompoknya. Secara konseptual, media ini berdasarkan pada pemikiran Alberti dan Emmons yang mengartikan komunikasi asertif sebagai kemampuan untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan jelas, terbuka, dan tegas tanpa melanggar hak orang lain. Dalam penerapannya, media ini melatih peserta untuk menyeimbangkan perilaku agar tidak terjebak dalam sikap pasif yang cenderung diam ataupun perilaku agresif yang memaksakan kehendak. Sejalan dengan pandangan Arnold Lazarus, media ini menganggap asertivitas sebagai keterampilan yang bisa dipelajari, seperti keberanian untuk mengatakan tidak, mengekspresikan emosi, serta mempertahankan hak pribadi dengan cara yang sehat dan tenang. Pokok dari permainan ini adalah 15 simbol rintangan bintang yang terdistribusi di sepanjang jalur utama labirin. Setiap kali berhenti pada simbol tersebut, peserta harus menyelesaikan tantangan berupa kartu skenario situasi konflik. Mereka diajak untuk menerapkan teknik komunikasi asertif, misalnya dengan menggunakan iMessage untuk mengungkapkan perasaan tanpa menyalahkan lawan bicara, menjaga kontak mata, dan mengatur intonasi suara. Proses ini menciptakan lingkungan yang aman bagi peserta untuk melatih keberanian berbicara secara positif dan penuh rasa hormat. Untuk membuat media ini, kami menggunakan instrumen yang dipilih dengan seksama, yaitu pertama, media utama yang kami gunakan, sebuah banner besar yang menjadi fondasi labirin kita, tempat di mana setiap langkah asertivitas dimulai. Kedua, aplikasi Canva sebagai dapur kreatif kami untuk mendesain estetika labirin, kartu tantangan, hingga buku panduan agar terlihat menarik bagi remaja. Ketiga, tempat kartu, yaitu wadah khusus yang menyimpan berbagai dilema sosial yang harus dihadapi peserta. Keempat, telikur, digunakan sebagai pembatas atau penghubung alur di dalam labirin, melambangkan keterikatan kita dengan lingkungan sosial. Kelima, gunting, alat presisi untuk merangkai setiap komponen fisik media ini. Keenam, pensil raksasa,
bukan sekadar simbol. Pensil ini adalah tongkat navigasi yang akan memandu setiap langkah peserta menyusuri lorong labirin dan menentukan pilihan mereka. Ketujuh, buku panduan sebagai kompas bagi konselor untuk memastikan setiap proses bimbingan tetap pada jalurnya. Proses terciptanya Voice Adventure Maze adalah sebuah perjalanan kreativitas yang kami bangun selangkah demi selangkah. Tahap desain digital. Langkah pertama dimulai di dapur kreatif kami, yaitu Canva. Di sini, kami merancang estetika visual labirin yang kompleks namun menarik, menyusun kata demi kata pada kartu skenario dilema sosial, serta memformat buku panduan agar mudah dipahami oleh peserta. Produksi komponen. Setelah desain selesai, kami mencetak labirin tersebut ke dalam media banner berukuran besar agar mampu menampung dinamika kelompok. Kartu-kartu tantangan dan buku panduan juga dicetak dan dipotong dengan presisi menggunakan gunting agar siap digunakan dalam sesi bimbingan. Perakitan alat navigasi. Inilah bagian yang paling krusial. Kami menyiapkan tali kur yang kemudian diikatkan dengan kuat pada pensil raksasa. Tali ini berfungsi sebagai jembatan interaksi, di mana nantinya setiap anggota kelompok akan memegang tali tersebut secara bersama-sama untuk menggerakkan pensil raksasa menyusuri jalur labirin. Mekanisme penggunaan dan manfaat media. Langkah pertama, kolaborasi navigasi. Setiap anggota kelompok memegang tali kur yang terhubung pada satu pensil raksasa di tengah labirin. Gerak pensil tidak ditentukan oleh satu individu, melainkan hasil dari koordinasi dari komunikasi aktif seluruh kelompok untuk menyusuri jalur yang tepat. Langkah kedua, menghadapi rintangan. Saat pensil berhenti di simbol bintang, petualangan sesungguhnya dimulai. Peserta harus mengambil satu kartu tantangan. Kartu ini berisi skenario konflik sehari-hari, seperti tekanan teman sebaya atau situasi sulit yang menuntut respon tegas. Langkah ketiga, berlatih speak up. Aplikasi teknik. Peserta menyusun kalimat menggunakan iMessage untuk mengungkapkan perasaan tanpa menyalahkan. Bahasa tubuh. Melatih kontak mata yang stabil dan pengaturan intonasi suara yang tenang namun tegas. Kesepakatan kelompok. Jika respon dianggap asertif oleh tim dan fasilitator, perjalanan dapat dilanjutkan hingga garis finish. Siklus permainan. Yang pertama, navigasi roda. Yang kedua, hadapi bintang. Yang ketiga, praktik asertif. Dan yang keempat, garis finish. Manfaat dan dampak media bimbingan kelompok. Transformasi kognitif dan mental. 1. Pemahaman asertif. Peserta didik dapat membedakan dengan jelas antara sikap agresif, pasif, dan asertif. Mereka memahami bahwa kejujuran pada diri sendiri adalah kunci kesehatan mental. 2. Melatih otot keberanian. Menjadi ruang aman bagi siswa untuk berlatih berkata tidak tanpa rasa bersalah. Praktik berulang membangun memori otot untuk bertindak tegas di dunia nyata. 3. Resolusi konflik. Mengasah ketajaman berpikir dan kemampuan pengambilan keputusan yang bijak di tengah situasi sulit dan tekanan kelompok yang negatif. 4. Koneksi positif. Meningkatkan rasa percaya diri serta kerja sama tim melalui gaya komunikasi yang positif, terbuka, dan saling menghormati hak masing-masing. Oke teman-teman, sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alifa Maulida. Saya sebagai pemimpin kelompok dalam kegiatan pelaksanaan bimbingan kelompok. Oke, pertama-tama di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu nih sama teman-teman terkait manfaat dari media bimbingan kelompok kita yang nantinya teman-teman bakal bermain nih gitu. Sebelumnya siapa yang mau memberikan pendapatnya terkait manfaat dari media ini? Saya Ibu. Oke, silakan. Berani berkata tidak tanpa merasa bersalah. Baik, satu lagi deh, boleh. Siapa? Oke, silakan. Melatih kepercayaan diri, Bu. Nah, betul sekali nih dari pendapat teman-teman semua tuh udah tepat gitu ya. Jadi kita lanjut aja memulai permainan dalam media bimbingan kelompok ini ya. Sini saya akan menjelaskan dulu nih cara-caranya gimana teman-teman nanti memainkan ini gitu. Pasti masih pada bingung kan? Oke, yang pertama nanti teman-teman mulai dari titik start gitu ya. Nah di sini ada, kemudian di sini juga ada pensil gitu ya. Di
sini di pensilnya ada 6 tali, yang dimana nanti masing-masing dari kalian memegang satu tali ini dan memulai dari titik start ini. Kemudian selanjutnya kalian gimana caranya pensil ini harus berdiri dengan tegak gitu ya. Nah, nanti gimana caranya teman-teman memegang tali ini tuh dengan kuat. Jadi posisi si pensil ini tuh berdiri gitu ya, nggak boleh jatuh, nggak boleh ngangkat. Jadi benar-benar harus ada bekas gitu, ada garisan di sini. Karena ini pensil nanti bisa dibuka. Nah, kemudian lanjut lagi. Sini teman-teman menjalankan, cari jalannya. Ini ada 3 pintu gitu ya, ada 3 pintu. Komunikasikan gitu ya. Di sini teman-teman harus bisa mengkomunikasikan, memilih gitu mana jalan yang benar. Kalau memang merasa jalannya salah, bilang, jangan diem aja gitu ya. Bilang ke teman kelompoknya, ini jalannya salah, kita cari jalan yang lain gitu ya. Gitu. Nah, kemudian lanjut ketika teman-teman sudah jalan dan menemukan bintang, simbol bintang, itu teman-teman harus mengambil satu kartu di sini. Yang dimana kartu ini juga ada beberapa pertanyaan dan teman-teman nanti boleh menjawab pertanyaan ini dan disepakati oleh bersama. Gitu. Nah, ketika teman-teman semua sudah sepakat dengan jawaban yang dijawab oleh temannya, salah satu aja boleh dijawabnya, maka boleh melanjutkan permainannya sampai menemukan simbol bintang yang lainnya dan terus berulang seperti itu gitu ya, sampai dimana nanti teman-teman akan berada di garis finish. Paham teman-teman semua? Paham. Nanti dari situ kita melihat gitu ya proses komunikasi asertif teman-teman seperti apa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Kita mulai ya. Akan. Ini gimana guys ininya? Ini kayak yang bisa pegangannya mana? Ini orang atas. Coba dulu aja jadi seperti itu. Coba dulu. Sini ya. Ya. Ini di sini. Kamu dulu nggak sih? Ini benar ya teman-teman? Coba ya. Nah, coba cari jalan yang lain teman-teman. Ada bintang. Oke, tandanya apa? Ambil Kartu. Salah satu boleh ambil kartunya. Coba dibacakan apa yang ada di kartu itu. Kamu diminta melakukan tugas kelompok yang bukan bagianmu. Bagaimana cara kamu menawaknya dengan baik? Maaf ya, aku nggak bisa ngambil bagian itu karena aku udah punya bagian aku sendiri. Takutnya nanti aku nggak fokus sama bagian aku sendiri. Oke, betul banget. Yeay, lanjut. Oke, lanjut. Cari lagi. Lanjutkan perjalanannya. Ini sama kiri. Kiri. Ada bintang. Lagi. Ambil kartu lagi. Siapa gantian? Aku mau. Oke, silakan. Coba ucapkan satu kalimat. Aku merasa ketika tentang situasi yang pernah kamu alami. Oke, jawabannya apa? Aku merasa sedih ketika orang tuaku selalu membanding-bandingkan aku dengan orang lain. Oke, baik. Tepuk tangan. Lanjut. Teman-teman, boleh lanjutkan perjalanannya. Siapa lagi? Aku. Oke, silakan. Kapan terakhir kali kamu merasa tidak enak menyampaikan pendapatmu? Terakhir kali itu aku merasa tidak enak menyampaikan pendapat ketika sekelompok sama orang yang perfeksionis itu, Bu. Jadi kayak aku merasa dia tuh kerjanya kayak bagus gitu kan, sedangkan kan
setiap kelas itu punya apa sih namanya kemampuan masing-masing gitu, kalau harus perfect kayak gitu. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Lanjutkan. Ayo. Setelah permainan selesai, petualangan tidak berakhir di garis finish. Pensil raksasa berhenti bergerak, kami duduk melingkar dalam sebuah ruang refleksi. Disinilah setiap perasaan yang muncul selama perjalanan diungkapkan, dan setiap pembelajaran dari kartu tantangan diresapi kembali ke dalam hati. Kami percaya bahwa pengalaman akan menjadi guru terbaik saat kita berani merenungkannya bersama. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Menurut saya itu bintang pertanyaan paling sulit saat menjadi itu yang nomor 3. Kenapa itu? Karena waktu kita ngelakuin tantangan itu kan yang bagian yang kecil itu aku yang ada pertanyaan itu. Terus pertanyaannya itu di situ ya sudah mengungkapin gitu, kapan terakhir kali kamu itu menolak sesuatu dan kayak berkata tidak gitu. Itu menurut saya kayak agak susah sih Bu menjawabnya gitu, karena saya juga masih ada agak takut gitu untuk menjawab pertanyaan itu gitu. Oke, bagus sekali ya teman-teman. Boleh beri tepuk tangannya. Satu lagi ya. Pertanyaannya adalah mungkin langkah kecil saya di minggu ini adalah dengan cara mulai untuk menyampaikan pendapat saya secara lugas dan juga secara berani gitu Ibu. Alasannya karena ya supaya kita bisa menyampaikan apa yang kita rasa gitu Bu, baik itu di dalam sebuah lingkup diskusi kelompok atau rapat atau apapun itu Ibu. oke, tepuk tangan teman-teman semua. Melalui Voice Adventure Maze, labirin keraguan itu perlahan runtuh. Kami bukan hanya memberikan permainan, tapi kami menawarkan kunci bagi setiap remaja untuk membuka pintu kepercayaan diri mereka. Karena pada akhirnya, setiap suara layak menemukan jalannya, dan setiap individu berhak untuk berdaulat atas dirinya sendiri.